Believe it or not, hydrofoils were invented over a century ago, with the first patent dating back to 1869. Bayangkan, sebuah perusahaan yang terkenal dengan pesawat terbangnya tiba-tiba memutuskan untuk membuat kapal laut. Mungkin ini terdengar aneh, bukan? Tapi itulah yang dilakukan oleh Boeing. Siapkan ingatan kalian agar tidak bengong saat nongkrong. Karena kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik, yaitu Boeing 729 Jetfoil. Mengapa sapu kakinya satu? Salah. Kalau 4 sapi. Boeing adalah salah satu produsen pesawat terbesar di dunia. Bahkan merupakan kontraktor pertahanan terbesar kedua di dunia berdasarkan pendapatan tahun 2015. Namun, tahukah kalian bahwa Boeing juga pernah memproduksi kapal? Peristiwa itu dimulai pada tahun 1974. Boeing meluncurkan sebuah kapal hidrofoil canggih bernama Boeing 729 Jetfoil. Kapal ini adalah kapal penumpang yang menggunakan teknologi jet air dan mengadaptasi banyak sistem yang biasa digunakan dalam pesawat jet. Apa saja keunggulannya? Mari kita bahas. Boeing 729 Jetfoil memiliki kapasitas angkut yang lumayan besar, yaitu bisa membawa sekitar 167 hingga 400 penumpang sekaligus. Dari tadi kita ngomong tentang jetfoil. Lalu apa itu jetfoil? Mana aku tahu. Jetfoil adalah jenis kapal hidrofoil berkecepatan tinggi yang menggunakan tenaga jet air untuk bergerak di atas permukaan laut. Teknologi ini memungkinkan kapal untuk melayang di atas air dengan menggunakan sayap bawah air atau yang sering disebut hydrofoil. Artinya, kapal ini mampu mengurangi hambatan air dan meningkatkan kecepatan serta efisiensi bahan bakar. Lalu bagaimana cara kerjanya? Teknologi jetfoil adalah teknologi yang tidak menggunakan baling-baling seperti kapal konvensional. Sebagai gantinya, ia menggunakan sistem water jet propulsion. Pertama-tama, mesin menyedot air laut dalam jumlah besar melalui intake di bagian bawah kapal. Lalu, air yang masuk dipercepat menggunakan turbin pompa bertekanan tinggi. Dan air bertekanan tinggi tersebut kemudian disemprotkan keluar melalui nozzle di bagian belakang kapal. Dorongan dari semburan air ini menciptakan gaya ke depan mirip dengan cara kerja mesin jet pada pesawat terbang. Tetapi ini menggunakan air bukan udara. Ini mirip dengan kapal inkjet tercepat yang pernah kita bahas di video sebelumnya. Tapi inilah bedanya dari kapal inkjet, yaitu sayap hidrofoil. Di bawah lambung kapal terdapat sayap hidrofoil yang mirip dengan sayap pesawat. Saat kapal mencapai kecepatan tertentu, sayap hidrofoil akan aktif dan menciptakan gaya angkat sehingga air mengalir lebih cepat di atas sayap hidrofoil daripada di bawah sayapnya. Hal ini menciptakan perbedaan tekanan, di mana tekanan di bawah sayap lebih besar daripada tekanan di atas sayap. Perbedaan inilah yang menghasilkan gaya angkat, sehingga mengangkat badan kapal keluar dari air dan seperti terbang di atas air. Konsep ini sama seperti aerodinamika pada pesawat terbang, tetapi diterapkan di dalam air yang disebut hidrodinamika. Berkat teknologi hidrofoilnya, kapal ini mampu melayang di atas air dengan kecepatan 45 knot atau sekitar 83 km per jam dan mengurangi gesekan dengan permukaan air serta memberikan perjalanan yang lebih mulus dan cepat. Boeing pertama kali meluncurkan 3 unit Jetfoil 729-100 pada tahun 1975 untuk melayani rute di Kepulauan Hawaii. Kapal-kapal ini dioperasikan oleh Seaflight, yaitu sebuah operator berbasis di Honolulu. Sayangnya layanan Seaflight ini
hanya bertahan hingga tahun 1979, sebelum akhirnya perusahaan tersebut gulung tikar. Namun, kapal-kapal jet foil ini tidak serta-merta hilang begitu saja. Mereka diakuisisi oleh Suntang Holdings Far East Hydrofoil, yang sekarang dikenal sebagai Turbojet. Dan akhirnya kapal-kapal ini digunakan untuk menghubungkan Hong Kong dan Macau. Bahkan, pada tahun 1979, Angkatan Laut Kerajaan Inggris membeli sebuah Boeing jet foil bernama HMS Speedy. Mereka ingin memahami lebih dalam mengenai pengoperasiannya dan kinerja kapal hidrofoil modern serta menilai potensinya dalam operasi angkatan laut. Tak hanya Inggris, jet foil juga digunakan di berbagai belahan dunia, misalnya di tahun 1980-an. BNI Shipping Line mencoba mengoperasikan jet foil untuk rute Dublin ke Liverpool. Sayangnya, layanan ini tidak bertahan lama dan dihentikan pada tahun 1981. Ya, hanya 1 tahun. Di Amerika Utara, jet foil sempat digunakan untuk layanan turis reguler antara Seattle, Washington, Victoria, dan British Columbia selama musim panas tahun 1980. Kapal ini disewa dari Boeing dan dioperasikan oleh Flying Princess Transportation Corp. Bahkan, pada tahun 1985, layanan ini diperluas dari Seattle ke Victoria hingga Vancouver oleh Island Jet Foil. Namun, Boeing akhirnya mengambil kembali kapal tersebut dan menjualnya untuk digunakan di Jepang. Jadi itulah kisah unik dari Boeing 929 Jet Foil, sebuah kapal cepat yang dikatakan terbang di atas air yang canggih dan lahir dari perusahaan yang biasanya kita kenal sebagai pembuat pesawat terbang. Meski tidak bertahan lama dalam industri maritim, jet foil tetap menjadi salah satu bukti inovasi dari Boeing. Gimana menurut kalian? Apakah Boeing harus kembali ke industri kapal? Atau lebih baik tetap fokus di pesawat terbang? Atau berubah ke industri motor menggunakan jet tentunya? Menarik bukan? Jika kalian menikmati video ini, tinggalkan like, subscribe, dan jangan lupa tekan notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Dan jika kalian punya rekomendasi topik menarik lainnya, silahkan komen di bawah agar kita bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.